anggota Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 45. Jadi sekitar satu bulan 3 minggu ya sebelum Indonesia merdeka. Para founding fathers itu sudah meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia nanti akan terjadi, dan kalau itu terjadi adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini saya kira penting untuk tetap kita hadirkan kesyukuran kita, karena memang kalau merujuk kepada dulu pun, kalau merujuk pada sekedar kekuatan militer, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, ya bayangan Indonesia merdeka itu susah. Apalagi sekarang pun juga demikian. Banyak orang mengkhawatirkan Indonesia akan pecah gitu ya. Dengan beragam permasalahan yang terjadi, dengan begitu luasnya Indonesia, begitu banyak potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, yang memantik dan atau membuat orang-orang lain ingin menjajah Indonesia. Indonesia itu potensi menjadi negara yang seperti Balkan, seperti Rusia, pecah. Tapi Ustadz, kalau di tantangan di tengah COVID ini tambah berat dong Ustadz. Gimana Ustadz? Iya, pasti tambah berat. Karena saya sebelum ke COVID, dulu ketika kemudian ada pemberontakan PKI, banyak orang memperkirakan pasti akan jatuh Indonesia, karena PKI waktu itu adalah partai terbesar, partai komunis terbesar di luar Rusia dan di luar China. Ternyata kita bisa atasi pemberontakan PKI tahun 65. Ketika kemudian Pak Harto jatuh, banyak orang khawatir Indonesia pasti akan pecah, karena Pak Harto demikian sangat kuat saja bisa jatuh. Kalau kemudian penggantinya adalah kalangan sipil, pasti akan pecah. Ternyata yang mengganti beliau adalah Pak Habibie, sipil ternyata tidak pecah. Alhamdulillah. Ketika kemudian Pak Habibie diganti oleh Gus Dur, dan Gus Dur jatuh, pada waktu itu banyak orang mengatakan Indonesia juga akan pecah, Madura akan jadi negara tersendiri. Ternyata juga tidak. Ketika kemudian Bu Megawati kalah dalam pemilu tahun 2004, banyak orang mengatakan Indonesia juga akan kisruh, tapi ternyata juga tetap tidak. Nah sekarang sebelum sekarang ini kan tahun 2008 juga ada krisis ekonomi. Ternyata juga kita bisa mengatasinya. Sekarang ada krisis ekonomi, krisis kesehatan, COVID-19. Ini memang sangat berat ya, karena dimensinya bukan sekedar masalah ekonomi, tapi juga masalah kesehatan, termasuk juga masalah kepercayaan publik ya. Banyak yang sudah stres, banyak yang sudah sangat lelah, banyak yang tidak percaya. Bahkan Presiden Jokowi pun juga berkali-kali marah-marah secara terbuka. Ya. Tapi marahnya ternyata dicatat Ustaz, sudah 4 kali beliau mengingatkan itu. Bukan hanya mengingatkan, marah-marah itu. Bahkan pada awal Mei dulu kan beliau marah luar biasa. Beliau marahnya tegas menyatakan, saya tidak mau tahu dengan cara apapun COVID-19 harus sudah landai pada akhir Mei. Akhir Mei lewat dan tidak landai, malah semakin melompat. Tanggal 18 Juni beliau marah lagi dengan bahasa yang demikian luar biasa, amat sangat marah gitu ya. Dan bahkan dibocorkan oleh Setara Jenderal Sekretariat Negara maksud saya. Tapi ternyata kan ya setelah dimarahi bukannya semakin baik itu kinerja para menteri. Bahkan sempat mengancam akan reshuffle Ustaz ya? Iya, ya akan mengancam reshuffle, pembubaran lembaga negara dibubarkan, tapi yang ecek-ecek yang tidak mempunyai, ya orang pun juga nggak tahu ada lembaga itu gitu ya. Tapi kemudian reshuffle juga tidak dilakukan, padahal setelah terakhir juga beliau marah-marah lagi dan mengingatkan para menterinya. Ternyata kan juga hari ini dan kemarin Bu Menteri Keuangan malah membuat pernyataan yang mengagetkan juga gitu. Buat serapan anggaran itu karena sebagian menteri ternyata orang baru yang tidak terbiasa dengan mas birokrasi, nah kan kacau lagi. Tapi ya ini tentu ada tantangan yang luar biasa, bahwa kemudian rakyat pun juga kalau kita lihat bagaimana mereka ada yang kemudian memaksa mengambil jenazah di rumah sakit, ada yang nyegat di jalan, ada yang menolak penguburan, tapi juga ada yang diagnosanya salah, disebut sebagai COVID-19, ternyata tidak COVID-19. Jadi kondisi yang sudah menghadirkan stres dan atau kegalauan yang merata di mana-mana gitu ya. Nah tentu harapan kita, ini tantangan luar biasa, kalau ini dibiarkan, kepercayaan antar pihak sudah sangat luntur, kepercayaan antar anggota kabinet juga sudah sangat rentan gitu ya. Kepercayaan ternyata terhadap wibawa pernyataan presiden juga sudah tidak dilihat oleh rakyat, dan karena tidak dilaksanakan oleh presiden sendiri dan tidak dilaksanakan para menteri. Dan kemudian kalau ini berkelanjutan menjadi masalah ekonomi, resesi di depan mata dan utang yang sangat menumpuk, dan itu pasti menghadirkan satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Tentu kita berharap bahwa negara-negara yang lain sekarang sudah mulai bicara tentang masalah vaksin, sudah mulai bicara tentang masalah
segera keluar dari masalah COVID-19. Ya, mudah-mudahan Indonesia dengan umurnya yang panjang tapi sekaligus juga sudah bisa mengatasi beragam permasalahan yang bermunculan. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa kita atasi, karena COVID-19 ini apapun masih lebih tidak berbahaya ketimbang flu Spanyol ya. Flu Spanyol tahun 1920 dulu itu korbannya sampai 50 juta orang gitu. Kalau COVID-19 ini kan sampai diyakini tidak akan sampai bahkan 10 juta pun kemungkinan besar tidak gitu. Padahal jumlah penduduk dunia sekarang berlipat-lipat ketimbang jumlah penduduk tahun